Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu biasa ke-21. Gereja mengajak supaya iman kita diperdalam, meletakkan diri hanya bergantung kepada Tuhan, meletakkan diri hanya taat kepada Allah, dan selalu berusaha hidup berdasarkan sabda Allah. Sabda Allah itu menjadi jaminan hidup kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang Katolik hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak sedikit, kita terpengaruh dalam kehidupan yang sungguh membawa kita pada ketuhanan yang Maha Esa. Namun di dalam kehidupan bertetangga, ketika kiri kanan Anda memberikan banyak informasi, salah satu anggota Anda sakit, mau dibawa ke dokter atau mau dibawa ke orang pintar, dan tetangga mengingatkan, bukankah kamu punya Tuhan? Orang pintar dikaitkan dengan orang sakit, itu mau mengatakan soal kerasukan, kelebon demit. Jadi orang masih ragu bagaimana Allah itu merasuki hidup setiap orang beriman, dan masih percaya pada hal-hal yang tahayul. Jika roh kita ini adalah milik Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan, tetapi mengapa orang yang sudah mendapatkan jaminan masih kurang percaya kepada Tuhan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya seperti ini masuk dalam kelompokan. Tuhan Yesus tahu siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Di antara kamu ada yang tidak percaya. Jadi kalau itu diletakkan pada diri paguyuban hidup orang Katolik, memang keras dan sangat keras. Di antara kamu ada yang tidak taat. Jika Tuhan katakan itu pada kita, rasanya sungguh menyakitkan, dan orang jika langsung dikenakan pada diri kita sendiri, bisa jadi orang, aduh, saya ke gereja kok menerima perkataan yang seperti ini. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menegaskan supaya kita ini percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bersatu di dalam roh dan mengalami hidup yang kekal. Di saat orang bekerja banting tulang, bayangkan istilahnya itu sampai banting tulang, tidak ada itu ya, itu hanya istilah untuk memberikan penegasan. Orang kerja cari makan, orang kerja cari duit. Tapi apakah kita sungguh orang bekerja karena ketaatan kepada Allah? Orang bekerja demi kesejahteraan banyak orang. Tidak ada jaminan, Romo. Nah, berarti jika kita masuk dalam situasi seperti ini, hendaklah kita percaya dan mengubah hidup kita. Yesus sungguh mencintai kita seperti pasangan suami istri. Wahai suami, sayangilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Wahai istri, sayangilah terus menerus dan taatlah pada suamimu. Wahai istri, demikian juga sebaliknya Tuhan Yesus menunjukkan cinta yang sama.
suami pada istri dan istri pada suami. Satu bentuk ikatan cinta, dan itu digambarkan sungguh-sungguh seperti kita merawat tubuh kita ini. Karena Yesus adalah kepalanya yang mengasihi anggota-anggota tubuhnya. Nah, saudara-saudari, masihkah kita masuk dalam kelompok yang tidak percaya? Percayalah bahwa Yesus adalah jaminan hidup yang kekal, dan kita sudah bisa merasakan hidup di tengah dunia ini dengan mewartakan bahwa Yesus sungguh hidup di antara kita. Maka jika orang percaya bahwa Yesus hidup, maka dia pun pasti akan menghidupkan semangat orang-orang di sekitarnya. Seperti suami kepada istri, dan istri menghidupkan semangat suaminya. Jika lelah bekerja, dia memberikan penghiburan. Jika lapar, ia menyediakan makanan. Ya, demikianlah kehidupan persekutuan. Begitu dekat Tuhan Yesus itu dengan kita, tidak jauh. Maka saudara-saudari, jika kita semua mengalami kesulitan, jangan berteriak-teriak. Sampaikanlah, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku. Dan mulai hari ini, meskipun saya mengalami kesusahan, tetapi saya tidak paling susah. Ada orang yang lebih susah, maka saya harus membantu orang yang paling susah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dua hal bagi orang Katolik. Jangan pernah merasa diri susah. Memang hidup sudah susah, tidak perlu dikatakan. Dua, yaitu jangan pernah juga merasa diri paling susah, paling menderita. Tetapi tugas panggilan hidup kita, percaya bahwa Yesus hidup. Maka berilah pengharapan dengan kerja dan karya pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bersyukurlah Anda sekalian umat paroki Santo Stefanus. Kita diberi makanan kehidupan dan kita sudah bisa merayakan Ekaristi meskipun secara bergantian. Sabar, saatnya pasti tiba, dan kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kita rindu untuk makan tubuh dan darahnya. Dan dengan demikian, kalau kita yang sudah hadir di sini menerima tubuh Kristus, tugas Anda untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.